Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Arroyan dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9 yang akan menerangkan tentang tafsir, takwiyah, dan tarjamah. Yaitu yang pertama, Marwah Siti Mardiah dengan NIM 12120200142. Yang kedua ada Muhammad Arsa Sinaga dengan NIM 12120200153. Yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Fatih Arroyan dengan NIM 12120200159. Lalu ada yang terakhir, Muhammad Arif Rahman dengan NIM 12120200152. Untuk videonya selamat menyaksikan. Tafsir secara bahasa berasal dari kata fassaro yufassiru tafsiron, yang artinya penjelasan, keterangan atau uraian. Sedangkan secara istilah, tafsir adalah menjelaskan atau menerangkan makna yang suci Al-Quran. Pengertian tafsir menurut perspektif para ahli, ada beberapa pandangan dari para ahli tafsir mengenai pengertiannya. Yang pertama, menurut Al-Zurzani, tafsir adalah ilmu yang mempelajari tentang makna ayat suci Al-Quran berdasarkan keadaan kisahnya serta akibat diturunkannya ayat tersebut dengan lafal yang jelas. Kemudian yang kedua, menurut Az-Zarkashi, beliau berpendapat bahwa tafsir adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, tafsir menurut Al-Kibi, tafsir ini adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran, makna ayat suci Al-Quran berdasarkan nas teks, isyarah tanda-tanda, sedangkan dan ataupun najwah tujuan. Kemudian yang keempat yaitu menurut Syekh Thohir, beliau berpendapat bahwa tafsir adalah ilmu yang mempelajari tentang lafal atau kata yang sukar untuk dipahami. Kemudian yang kelima adalah menurut Abu Hayyan, beliau berpendapat bahwa tafsir adalah cara mengetahui pemahaman-pemahaman lafaz Al-Quran serta cara mengetahui petunjuk dan kaidah-kaidah hukum dan makna yang terdapat di dalamnya. Demikianlah perspektif perbedaan di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah hakikatnya suatu usaha bagi manusia untuk memahami makna ayat suci Al-Quran. Kemudian tafsir dibagi menjadi dua secara umum. Yang pertama, tafsir bil al-ma'thur. Tafsir bil al-ma'thur ini diambil dari Al-Quran, As-Sunnah Nabi, perkataan para sahabat dan tabi'in. Kemudian yang kedua, tafsir bi ar-ra'i. Tafsir bi ar-ra'i ini adalah salah satu tafsir yang dilakukan oleh para mujtahid, yang dilakukan secara ijtihad oleh seorang mufassir. Kemudian, adapun syarat menjadi seorang mufassir yang baik yaitu pertama, memiliki akidah yang benar, kedua, memiliki hafalan ayat suci Al-Quran, ketiga, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, keempat, ahli tafsir dan memahami usul tafsir, kelima, memahami dan menguasai usul fikih, keenam, memahami dan menguasai ilmu hadis, ketujuh, memahami dan menguasai ilmu usuluddin, kedelapan, memahami dan menguasai ilmu bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang kedua adalah takwil. Pengertian takwil secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab, yaitu awwala yu'awwilu ta'wilan, yang memiliki arti mengungkap atau mengembalikan makna. Sedangkan secara istilah, takwil adalah sebuah usaha untuk memahami lafaz dalam ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan arti atau makna dari lafaz tersebut. Selanjutnya adalah macam-macam takwil. Macam-macam takwil ada dua. Yang pertama, takwil yang jauh dari pemahaman, yakni takwil ini dalam penetapannya tidak mempunyai dalil terendah sekalipun. Yang kedua adalah takwil yang memiliki relevansi. Paling tidak takwil ini memenuhi standar makna terendah serta diduga sebagai makna yang benar. Syarat-syarat takwil. Adapun syarat-syarat untuk memenuhi kesuksesan takwil adalah sebagai berikut. Yang pertama,
lafaz yang ingin ditakwil adalah lafaz ambigu dan bisa ditakwil. Yang kedua, takwil harus berdasarkan dalil sahih, dan dalil makna batin harus lebih kuat dari makna zahir. Yang ketiga, takwil yang dihasilkan harus sesuai dengan makna bahasa Arab, makna syar'i, atau makna uruf. Dan yang keempat, adanya pertentangan antara dua dalil yang sahih. Dan jika salah satunya lemah, maka yang diambil adalah yang sahih dan tidak ada takwil. Yang kelima, orang yang hendak melakukan takwil haruslah berkualifikasi mujtahid, yang memiliki bekal ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar'i serta pemilik jiwa keilmuan yang telah matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Royan. Saya akan menjelaskan tentang tarjamah. Apa itu tarjamah? Tarjamah berasal dari bahasa Arab. Tarjamah yang artinya mengartikan atau menjelaskan dari bahasa satu ke bahasa lainnya. Ditambah tak marbutoh menjadi tarjamah yang artinya menyalin atau memindahkan suatu kata dari bahasa satu ke bahasa lainnya. Untuk yang kedua, saya akan membahas tentang macam-macam tarjamah. Macam-macam tarjamah itu ada dua, yaitu yang pertama tarjamah harfiah dan yang kedua ada tarjamah maknawiyah atau tafsiriyah. Kita akan bahas tentang tarjamah harfiah terlebih dahulu, yaitu memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim ke bahasa lainnya dengan memperhatikan susunan-susunan kata tersebut. Yang kedua ada tarjamah tafsiriyah dan maknawiyah yang artinya memindahkan suatu kata dari bahasa ke bahasa lainnya dengan tidak memerhatikan susunan kata, melainkan dengan tujuan menjelaskan dari apa itu maksud dari kata yang akan dipindahkan ke bahasa lainnya. Yang ketiga, saya akan membahas tentang syarat-syarat penerjemah. Yang pertama, syarat-syarat penerjemah. Yang pertama yaitu penerjemah harus jujur dan berperingai baik dalam kehidupannya. Yang kedua, penerjemah harus mempunyai keilmuan tentang kosakata, esensi bahasa yang sama dari bahasa satu ke bahasa lainnya. Yang ketiga, penerjemah itu harus mendalami uslub-uslub dan keistimewaan dari bahasa yang akan diterjemahkan. Yang keempat, hendaknya terjemahan itu benar pada saat kita akan membalikan lagi ke bahasa satu yang sedang diterjemahkan. Yang terakhir, penerjemah itu harus mempunyai ilmu keagamaan yang luas, baik keagamaan ataupun pengetahuan umum yang berkaitan dengan bahasa. Hampir sama dengan mufassir. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan apabila ada koreksi, boleh memberitahu saya langsung atau boleh memberitahu anggota kelompok saya untuk bisa menambahkan dan mengoreksi apa yang saya telah terangkan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, setelah kita pahami penjelasan dari tafsir, takwil, dan tarjamah secara rinci pada pembahasan sebelumnya, nah sekarang kita lanjut kepada persamaan, perbedaan, dan hikmah dari mempelajari ilmu tafsir, takwil, dan tarjamah tentunya. Nah teman-teman sekalian, penasaran gak sih dengan persamaan, perbedaan, dan hikmah dari mempelajari ilmu tafsir, takwil, dan tarjamah? Nah kalau belum tahu, sini aku kasih tahu dulu nih. Kita mulai dari persamaannya dulu ya. Ternyata tafsir, takwil, dan tarjamah
meskipun namanya berbeda, namun memiliki kesamaan tujuan. Kesamaan tujuan inilah yang menjadi benang merah di antara tafsir, takwil, dan tarjamah tentunya, serta mampu menciptakan satu kesatuan ibarat rantai yang saling menguatkan. Persamaan yang pertama, ilmu tafsir, ilmu takwil, dan ilmu tarjamah, ternyata ketiga-tiganya sama-sama menjelaskan makna dan maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Persamaan yang kedua, ilmu tafsir, ilmu takwil, dan ilmu tarjamah, ketiga-tiganya berfungsi sebagai sarana dalam memahami kandungan ayat-ayat di dalam kitab suci Allah, yakni Al-Quran Al-Karim. Sekarang kita masuk ke dalam perbedaan dari ilmu tafsir, ilmu takwil, dan ilmu tarjamah. Selain memiliki nama yang berbeda, ilmu tafsir, ilmu takwil, dan ilmu tarjamah memiliki perbedaan yang cukup signifikan dan menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas dari masing-masing ilmu tersebut. Perbedaan dari ilmu tafsir, ilmu takwil, dan ilmu tarjamah tidaklah menjadikan ketiga-tiganya saling menghancurkan dan saling merobohkan. Secara tidak langsung, di dalam ketiga ilmu tersebut tersematkan sebuah konsep Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetaplah satu jua. Perbedaan tersebut justru menjadikan ketiga ilmu tersebut saling mengisi kekosongan dan kekurangan yang ada, sehingga dapat menciptakan sebuah esensial ilmu yang paripurna dan bisa dinikmati oleh para penuntut ilmu dari generasi ke generasi. Perlu diketahui bahwa ilmu tafsir menjelaskan makna ayat terkadang dengan panjang lebar, lengkap dengan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat tersebut, dan seringkali disertai oleh kesimpulan dari kandungan ayat-ayat itu. Sedangkan takwil mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang jelas dan rojih menjadi arti lain yang samar dan marjuh. Dan yang terakhir adalah tarjamah. Ilmu tersebut hanyalah mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa mengungkapkan makna dan kandungannya secara rinci. Itulah yang disebut tarjamah. Nah, akhirnya kita masuk ke pembahasan hikmah dan manfaat mempelajari ilmu tafsir, ilmu takwil, dan ilmu tarjamah. Kalau semisal teman-teman pada bingung, apa sih manfaat mempelajari ilmu tafsir, ilmu takwil, dan ilmu tarjamah? Ada banyak sekali manfaatnya. Memperjelas makna ayat-ayat Al-Quran, mempermudah memahami maksud dan kandungan dari ayat-ayat di dalam Al-Quran, menjadikan kita lebih teliti dalam mengartikan dan menerjemahkan Al-Quran, supaya kita bisa mengamalkan seluruh kandungan ayat-ayat di dalam Al-Quran secara tidak asal-asalan, dapat menyingkap tabir tentang Islam bagi mereka yang tidak benar-benar paham bahasa Arab, menghilangkan rasa ragu terhadap persoalan agama, memberikan penerangan bagi orang-orang non-muslim, menghilangkan rasa was-was dan khawatir dari perihal atau perkara yang dibuat-buat. Is'au bikulli juhdikum ila mardatillah wa sari'u ila dzikrillahi ta'ala wal a'malis salihat wa akthiru minad du'a wal isti'anah billah lil husuli ala hadhil ghayatil ulya. Cukup sekian pembahasannya. Terima